Halo teman-teman, saya Jawad dan pemirsa dimanapun berada. Dapatkah Anda membayangkan hari Anda tanpa daging sapi dan domba, di mana menggunakan daging yang dihasilkan dari udara sebagai bahan utama makanan Anda? Jangan heran, ini sudah dimulai dari AS di mana karbon dioksida yang ada di bumi dapat menghasilkan rasa daging yang alami melalui proses kimia. Nonton video ini sampai akhir, dengan deskripsi benang hemat. Lisa Dyson dan John Reed, mantan fisikawan dan ilmuwan material, bekerja bersama di lab Berkeley Departemen Energi dan memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin membantu mengekang perubahan iklim, dan mereka tahu satu cara untuk melakukannya adalah dengan melihat makanan di piring kami. Pertanian bertanggung jawab atas seperempat emisi gas rumah kaca tahunan, lebih dari seluruh sektor transportasi dan industri daging menghasilkan emisi paling banyak. Meskipun demikian, orang terus memakan daging. Konsumsi daging global sekitar 350 juta ton per tahun, sekitar 386 juta ton, dan terus meningkat. Pada tahun 2050, populasi global diperkirakan membengkak menjadi 10 miliar orang, yang berarti kita perlu menemukan protein alternatif untuk memberi makanan ekstra dari penambahan populasi tersebut. Tetapi kedua ilmuwan tersebut itu belum sepenuhnya memutuskan bagaimana melakukan ini sampai suatu hari mereka menemukan beberapa penelitian NASA yang terlupakan dari tahun 1960-an. Ada satu dokumen dari tahun 1967 mengeksplorasi cara memberi makan astronot dalam perjalanan ruang angkasa yang panjang, di mana akan ada sedikit sumber daya. Salah satu idenya adalah menggabungkan mikroba dengan karbon dioksida yang dihembuskan astronot untuk membuat makanan. Karena program luar angkasa tidak pernah sampai ke Mars, gagasan itu tidak pernah sepenuhnya terwujud. Dyson dan Reid memutuskan untuk mengambil konsep dan menjalankannya. Kami melanjutkan di mana mereka tinggalkan, kata Dyson. Pada tahun 2008, konsep puluhan tahun ini menginspirasi Dyson dan Reid untuk mendirikan Kiverdi, yang menggunakan karbon dioksida daur ulang untuk membuat produk seperti alternatif berbasis mikroba untuk minyak sawit dan minyak jeruk. Pada tahun 2019, mereka mendirikan Protein Udara, sebuah startup yang berbasis di California yang bertujuan untuk membuat daging dari udara yang tipis. Disitulah Protein Udara berperan. Perusahaan mengambil karbon dioksida dari gas rumah kaca yang berbahaya yang menghangatkan planet kita dan mengubahnya menjadi steak yang berair atau filet salmon yang lembut. Prosesnya mirip dengan bagaimana yogurt dibuat dari susu, dengan mengandalkan budaya hidup. Protein Udara mengolah mikroba hidrogenotrofik di dalam tangki fermentasi dan dengan memberi campuran karbon dioksida, oksigen, mineral, air, dan nitrogen. Hasil akhirnya adalah tepung kaya protein, yang memiliki profil asam amino yang mirip dengan protein daging. Tapi bagaimana perusahaan mengubahnya menjadi dada ayam yang empuk? Kami hanya menambahkan teknik kuliner yang memberikan tekstur berbeda yang Anda cari, kata Dyson, menggunakan kombinasi teknik tekanan, suhu, dan memasak. Potensi penghematan iklim dari teknologi ini ada dua. Pertama, prosesnya sendiri adalah karbon negatif, karena menggunakan karbon dioksida untuk membuat protein, dan air protein pada akhirnya bertujuan untuk menarik karbon dioksida dari atmosfer melalui tanaman penangkap udara langsung. Kedua, proses menggunakan 1,5 juta kali lebih sedikit lahan daripada daging sapi dan mengurangi penggunaan air 15.000 kali dibandingkan dengan daging sapi. Bagian yang paling penting adalah membuat biaya prosesnya kompetitif dengan industri daging, serta dengan alternatif daging lainnya, seperti kedelai dan mikoprotein. Dyson menunjukkan bahwa dengan teknologi ini perusahaan tidak memerlukan lahan, hanya menggunakan sumber daya minimal, dan bergantung pada energi baru yang semakin murah setiap saat. Teknologi kami akan memungkinkan kami untuk tidak hanya hemat biaya sejak awal, tetapi juga memiliki struktur biaya yang terus turun. Dan startup telah menarik perhatian penyandang dana, pada awal tahun 2021 telah mengumpulkan lebih dari 30 juta dolar dalam pendanaan dari investor termasuk Adam Ventures, Berkeley dan GV. Kami mencoba mendefinisikan kembali bagaimana daging dibuat, kata Dyson. Saya senang menjadi bagian dari gerakan itu. Nah, jika ide ini diwujudkan, itu bisa dianggap sebagai revolusi dalam produksi daging buatan, dan dapat meningkatkan populasi hewan seperti sapi,
domba, dan kambing, tetapi selama jenis daging buatan ini menggantikan daging alami, itu tidak masalah. Waktu butuh banyak, tetapi pada akhirnya itu ide yang bagus, dan mungkin membuat daging lebih murah, terutama daging goreng. Terima kasih sudah menonton video ini, kalian juga bisa menulis komentar kalian di bagian kan. Sampai video berikutnya, bye.